ya. Tak kenal maka tak sayang. Yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita, makin kenal makin tak sayang. Wah, ini repot, perlu ada materi khusus gitu ya. Ya, makin kenal kita makin melihat kelemahan, kita makin sering berpeluang atau berpotensi mengalami kekecewaan. Tapi saya mau pastikan semakin kita mengenal Tuhan, kita akan dibawa untuk semakin kagum akan Dia. Tadi worship leader nyatakan, mari kita selalu bersyukur. Kenapa sih? Gimana caranya untuk kita selalu bersyukur? Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin memiliki alasan untuk mengucap syukur. Ya, masalah seringkali Bapak Ibu dengar ya, kata-kata bijak lah, kata-kata motivasi. Sebesar-besarnya masalahmu, jauh lebih besar siapa? Tuhanmu. Betul. Tapi yang jadi masalah, kita menyadari tidak mengenal bentuk-bentuk kebesaran Tuhan itu seperti apa. Kalau kita tidak mengenali kebesaran Tuhan itu seperti apa, yang akan terjadi itu hanya kata-kata kiasan, lama-lama kita muak dengan kata-kata tersebut. Ya, hari ini kita akan memulai, saya beri judul God's Glory atau kemuliaan Tuhan, ya. Sering kita dengar ya, kemuliaan Tuhan atau hidup yang memuliakan Tuhan, gitu ya. Kemuliaan Tuhan itu seperti apa sih, saudara? Ya, kita akan belajar dari kitab Mazmur hari ini. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, ya. Saya akan bacakan Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat ke-10. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitir Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayat 4-7, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau Tuhan telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ayat ini, perikop ini dibuka dengan satu frasa atau sebuah kalimat yang menyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Dan perikop ini ditutup lagi dengan perkataan yang sama. Berarti Daud, sang pemazmur, menuliskan ini. Dia sadar akan kekaguman Tuhan, akan keagungan Tuhan, dan di akhir penulisan ini dia semakin kagum akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, mau ya kita semakin kagum sama Tuhan kita. Ya, nggak mau kita cuma KTP kita Kristen, rajin ibadah, rajin melayani, tapi kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Ya, nah Bapak Ibu, di situ ada kata yang di perikop ini diulang-ulang seperti yang tadi saya katakan. Kalimat itu adalah mulialah nama. Kata mulia di dalam bahasa Ibrani itu kavod atau kabot yang berarti berbobot. Ya, kalau bahasa Jawa berbobot itu apa? Abot, ya. Bahasa Ibrani berbobot itu kabot atau kavod, yang menunjukkan juga merujuk juga kepada berkualitas. Bukan abot badannya abot, tapi kualitasnya itu berkualitas gitu. Dan yang terakhir, word. Makanya muncul word. Dia yang layak untuk disembah, dia yang layak untuk diagungkan. Ya. Lewat bagian ini kita bisa melihat bagaimana Daud sadar akan kemuliaan Allah.
Dan kesadarannya akan kemuliaan Allah mendorong dia untuk menyadari keterbatasannya dan kedahsyatan Allah yang pada akhirnya membuat hati Daud sujud menyembah. Ya. Seringkali beberapa waktu lalu juga sempat kita bahas bagaimana sikap seorang orang muda yang kaya datang sama Yesus begitu sombong, begitu angkuh. Apa yang terjadi? Dia pulang sia-sia. Dia pulang dengan kemarahan. Berbeda dengan Zakeus, berjumpa dengan Yesus dengan sikap hati yang menyadari keterbatasan, yang menyadari kegagalan, dan dia melihat respon Allah dalam menyingkapi kegagalan dan keterbatasan Zakeus dengan penuh kasih, sehingga Zakeus kagum sampai hatinya rela untuk menjual semua hartanya, setengah dibagi ke orang miskin, kalau ada yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Begitu juga dengan Daud. Dia mengagumi Tuhan, dia punya rasa kagum akan Tuhan, dan itu mendorong dia melihat dirinya semakin kecil di hadapan Tuhan, dan dia melihat Tuhan semakin besar, sehingga dalam hatinya ada sebuah kerinduan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Di slide saya tuliskan, konsekuensi logis dari pengenalan yang bertumbuh kepada Allah adalah kita dibuat semakin kagum. Wow. Kita dibuat semakin kagum sehingga kita memiliki kerelaan. Kita memiliki kesanggupan. Untuk apa? Untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Konsekuensi seseorang yang senantiasa dalam hidupnya melihat kemuliaan Tuhan adalah bukan hidupnya bebas dari masalah. Senantiasa melihat kemuliaan Tuhan bukan berarti hidupnya mulus. No. Tapi konsekuensi orang yang senantiasa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya, yang terjadi apa? Dia dibuat semakin rela hatinya, semakin sanggup dan mampu untuk taat akan firman Tuhan. Kalau hari ini saudara berpikir, aku sudah berusaha untuk taat melakukan firman Tuhan, sudah banyak komitmen yang aku buat, saya mau katakan, bukan komitmen yang Anda butuhkan ketika Anda gagal melakukan firman Tuhan dan hidup taat sama Tuhan. Yang Anda butuhkan apa? Anda melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Yang jadi perenungan pada hari ini ada 3 hal. Gimana caranya untuk kita bisa lihat kemuliaan Tuhan? Ya, di zaman Israel, Tuhan memperdengarkan suaranya kepada Musa. Jadi begitu dengar suara, wah kemuliaan Tuhan nih datang gitu ya. Di zaman Abraham gitu, Tuhan berbicara secara langsung. Di zaman Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, manusia, Tuhan datang ke Taman Eden. Lalu di zaman ini sekarang kita gimana caranya kita melihat kemuliaan Tuhan? Saya mau bagi 3 hal. Dari perikop yang tadi kita baca, ada 3 hal. Kita bisa melihat kemuliaan Allah. Lewat apa? Yang pertama lewat ciptaannya. Yang kedua lewat keberadaan diri kita sebagai manusia. Dan yang ketiga, perbuatan Allah bagi manusia. Apa yang Allah perbuat bagi manusia itu menjadi salah satu hal yang membawa kita untuk kita melihat kemuliaan Allah. Sebelum kita lebih lanjut dalam firman Tuhan hari ini, saya ingin menayangkan sebuah video untuk kita semua. Ya, silakan. Kita lihat video ini baik-baik ya. Ya, jadi ada kamera ya, pertama mulai dari orang terlihat terus lalu ditarik ke atas. Ya, orang-orang mulai tidak terlihat, Bapak Ibu. Kotanya mulai tidak terlihat. Negaranya mulai tidak terlihat. Benuanya mulai tidak terlihat. Yang terlihat apa? Satu bunda ditarik lagi terus ke atas. Ini masuk ke fase galaksi, Bapak Ibu. Ya, terus ditarik ke atas. Di situ ada planet-planet lain, di situ ada matahari, Bapak Ibu. Ditarik lagi ke atas, terus semakin jauh. Ya. Wah, ini saya udah nggak tahu ini namanya apa. Yang saya bisa sebut ini namanya jagat raya. Ya, berapa kali itu di zoom out Bapak Ibu? Ya,
Sampai keberadaan bumi itu sudah tidak terlihat. Bahkan galaksi tempat sirkuitnya bumi berputar itu udah nggak terlihat, Bapak Ibu. Saking besarnya jagat raya ini. Terus ditarik ke atas. Sampai berapa itu? 1 billion light, ya. 10 billion light sampai di situ. Lalu di kamera ini mencoba untuk men-zoom in lagi. Itu tadi kita bisa melihat bagaimana dari manusia ditarik terus ke atas, bumi naik lagi, galaksi naik lagi terus. Ya, kita bisa melihat apa yang di luar kita. Tapi kamera ini, video ini nggak berhenti di situ. Video ini membawa kita untuk melihat apa yang ada di dalam kita. Ini manusia. Di zoom in ke dalam. Ada pupil dan seterusnya, retina dan seterusnya dan seterusnya. Ada pembuluh darah di situ, itu ada sel-sel di bawahnya, sel apa namanya, atom ya. Ada atom. Waduh, Bapak Ibu sudah tidak terbayang. Terus itu di zoom in sampai kedalaman terdalam manusia secara jasmani. Oksigen atom, inner elektron ya. Mungkin Laura boleh jelaskan ini apa, Laura ya? Autonomic empiris. Wah, Bapak Ibu bacanya aja udah repot. Lihat itu sampai kecil sekali, itu ada di dalam tubuh kita. Bagian terkecil itu ada di dalam tubuh kita. Oke. Sip ya, udah boleh di stop. Lewat video ini kita bisa melihat ya, kemuliaan Tuhan. Kita mau lihat dari ciptaannya. Yang pertama kita mau lihat kemuliaan Tuhan dari ciptaan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Next. Demikian firman Tuhan. Daud bilang gini, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Oke. Keagunganmu mengatasi apa? Langit. Daud perbandingkan keagungan Tuhan dengan tingginya langit. Di ayat yang keempat, jika aku melihat langit buatan tanganmu, buatan jarimu, bulan-bulan dan bintang yang kau tempatkan. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat, di zaman Daud itu nggak punya kamera kayak tadi. Daud itu nggak punya teleskop. Daud itu nggak tahu ilmu-ilmu pengetahuan di dalam di bumi ini ada apa aja. Daud hanya melihat apa yang bisa dijangkau oleh matanya. Dan ketika dia lihat ciptaan Tuhan yang dapat dia jangkau lewat matanya, Daud terkagum dan Daud melihat kemuliaan Tuhan. Seringkali karena begitu seringnya kita beraktivitas, begitu sibuknya kita lupa menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini, di bumi ini, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Daud aja yang belum punya teknologi seperti video tadi, dia bisa terkagum. Seharusnya kita pun memiliki rasa kagum ketika kita melihat ciptaan Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman perjalanan ke pantai, perjalanan ke gunung. Ya, berapa tahun lalu Ko Yusuf dari Bandung, wisatanya ya ke pantai, ya ke gunung, trip ya, Jawa sampai Bali, Bandung sampai Bali trip. Di situ apa yang dilihat sih? Di situ melihat sebuah karya Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana itu awan bertahun-tahun nggak pernah jatuh. Sedangkan di sini ada gaya gravitasi. Kalau bukan Tuhan yang pegang, bukan Tuhan yang cipta, nggak mungkin itu bisa. Bagaimana di pantai air itu sudah nyampe ke pantai tiba-tiba bisa ke sana lagi? Itu semua karya Tuhan. Sesungguhnya lewat alam ciptaan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mari yuk, di dalam hari-hari ini, ketika kita bangun pagi, kita mulai beraktivitas, kita minta sama Tuhan, Roh Kudus tolong sadarkan aku untuk melihat bahwa alam yang aku lihat di atasku ini, itu ciptaan Tuhan dan buat aku terkagum sama hal itu.
Ada beberapa informasi untuk kita ketahui. Bumi itu ada di galaksi Bima Sakti. Selain galaksi Bima Sakti, di situ ada bumi dan planet-planet dan ada matahari di galaksi Bima Sakti itu. Ada tetangga galaksi Bima Sakti yang terdekat itu adalah galaksi angin pusar. Jadi ini bumi ada di dalam sebuah galaksi dan di sini juga ada galaksi lain. Di dalamnya ada planet-planet, ada bintang-bintang lain. Jarak keduanya adalah 35 juta tahun cahaya. Waktu saya googling 1 tahun cahaya itu berapa kilometer? Bapak Ibu liar aslina. 391 dikali 10 pangkat 12. Wah, guys, Bapak Ibu tolong dihitung liar. Pokoknya gini ya. Manusia menciptakan sebuah satuan tahun cahaya itu karena sudah tidak bisa lagi dihitung oleh kilometer. Jadi benar-benar jaraknya itu sangat jauh. Jadi ciptaan Tuhan cakrawala itu sangat besar. Di Bima Sakti ada jutaan bintang dan salah satunya matahari. Di galaksi angin pusar itu ada miliaran bintang, lebih banyak bintangnya di sana. Dan gak cuman galaksi angin pusar, ada galaksi-galaksi lain. Kita bersyukur. Ini yang membuktikan bahwa Tuhan menciptakan dengan sebuah rancangan. Kita ditempatkan di bumi. Bumi adalah tempat terbaik yang Allah siapkan bagi manusia. Di bumi ini kadar oksigennya tepat 21%. Kalau kelebihan sedikit, kita akan kebakar. Kalau kekurangan, kita akan sesak napas. Bapak Ibu percayalah, sesak napas itu gak enak. Kalau kita ada masalah, kita masih bisa tarik nafas, itu masih oke. Tapi ketika kita udah sesak napas, kita benar-benar udah gak bisa kontrol apa-apa. Apalagi dalam posisi sadar. Wah, Bapak Ibu sangat mencekam. Posisi bumi 5 kilometer. 5 kilometer aja bergeser menjauh dari matahari. Dibanding jagat raya yang besar 5 km itu kan, aduh, kecil pisan ya. Itu 5 km aja menjauh dari matahari, kita semua akan beku. Dan sedikit saja kita bergerak mendekat, bumi ini berputar dan mendekat, kita akan terbakar. Di bumi ini ada lapisan-lapisan yang melindungi kita dari radiasi atau zat-zat yang berbahaya bagi kehidupan kita. Dan di dalam susunan planet-planet itu ada satu planet Jupiter itu yang menjadi tameng bagi bumi supaya sampah-sampah luar angkasa itu tidak menghancurkan bumi. Ada seorang astronot bernama Frank Borman. Dia ini adalah astronot dari apa sih itu, pesawat apa itu? NASA itu ya, Apollo 8. Suatu hari sepulang dia dari luar angkasa, bukan luar negeri lagi Bapak Ibu, bukan luar kota atau luar komplek. Dia pulang dari luar angkasa, si Frank Borman ini ditanya, "Do you see God?" Lu lihat Tuhan gak? Apa yang dijawab oleh si orang ini? "No, I didn't see God, but I saw His evidence." Aku gak lihat Tuhan, tapi aku melihat bukti bahwa Tuhan itu ada. Ini kata orang yang udah nyampe di luar angkasa. Dia nggak lihat Tuhan di sana, tapi dia lihat bukti bahwa Tuhan itu ada. Ya, Bapak Ibu, tadi kita lihat dari Daud. Oh, Daud melihat kemuliaan Tuhan dari langit, dari ciptaan, dan dia terpukau. Dari Daud. Ayub, saya nggak ada di slide. Ayub. Ketika Ayub di dalam pencobaan, pergumulan yang begitu berat, menjelang pemulihan di Ayub 38. Di situ Tuhan bicara sama Ayub. Allah bicara sama Ayub. Allah menanyai Ayub. Allah menanyai Ayub di ayat yang keempat, 38 ayat 4, saya bacakan aja dengan cepat. "Di manakah engkau Ayub ketika aku," kata Tuhan, "meletakkan dasar bumi?" Berarti Tuhan membawa Ayub untuk merenungkan kebesaran Tuhan, keagungan dan kemuliaan Tuhan lewat ciptaan dasar bumi.
Ayat 8, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam? Siapakah yang telah membendung laut dengan pintu? Ayub ditantang sama Tuhan. Ayo Ayub, kamu pikir siapa yang bisa tahan itu air? Kalau bukan aku siapa? Dan ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah memakai ciptaannya untuk menjelaskan, membawa Ayub mengerti bahwa Tuhan itu besar, agung, dan mulia. Daud berkata demikian. Allah sendiri memakai ciptaannya untuk menuntun Ayub mengenal kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kita lihat next. Di dalam Matius 6 ayat 26 sampai 28. Ini Yesus yang ngomong. Yesus bilang gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang, di ladang ya, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dengan apa Tuhan membandingkan pemeliharaannya untuk kehidupan kita? Dengan burung. Dengan apa Tuhan membandingkan keindahan? Ya, untuk manusia tidak mengkhawatirkan masalah sandang, pangan, dan papan. Dengan apa? Dengan bunga yang tumbuh indah. Di sini Yesus juga menggunakan ciptaannya yang lain untuk membawa para pendengar dan kita hari ini yang membaca untuk melihat keagungan Tuhan lewat ciptaannya. Jadi saudara, jika saudara jalan-jalan ke kebun binatang, sebentar lagi lebaran, saudara mungkin sudah punya rencana wisata kemana, pastikan jangan terlewat Bapak Ibu. Minta Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong untuk saya nggak cuman nikmatin hari-hari ini untuk istirahat, tapi saya bisa lihat semakin kagum sama Tuhan lewat apa yang saya lihat itu ciptaanmu. Suatu kali saya pernah ke Jatim Park 3. Jatim Park 3 waktu itu belum booming, baru dibuka, ada museum di sana. Ada satu tempat, ada satu spot, itu isinya kupu-kupu, banyak banget kupu-kupu. Udah di air keras. Kalau Bapak Ibu pernah, ada tuh satu ruangan. Ya, saya tuh orang nggak senang ke museum. Tapi saat itu sampai orang tua saya udah jalan jauh balik lagi nyari si Yusak. Kalau Yesus ada di bait Allah, Yusak ada di tempat kupu-kupu. Tumben-tumben Bapak Ibu, saya liatin kupu-kupu. Saya bilang ini bagus banget, ini bagus banget, ini bagus banget. Tahu, tiba-tiba di hati saya, sebagus-bagusnya kupu-kupu, aku nggak mati buat kupu-kupu, aku mati buat kamu. Nangis Bapak Ibu saya di situ. Waktu orang tua saya panggil saya, Yusa kenapa nangis? Oh enggak apa-apa, ayo kita jalan lagi sekarang. Ya, di sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan ciptakan yang lain begitu indah. Dan kita bisa kagum sama Tuhan. Yesus pakai ciptaan untuk membawa manusia kagum sama Tuhan. Daud pakai melihat ciptaan kagum sama Tuhan. Allah lakukan demikian. Dan yang terakhir, Paulus, Roma 1 ayat 20, firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada saya dan saudara lewat apa? Karyanya yang sejak dulu diciptakan. Sehingga sebetulnya kita nggak bisa berdalih bahwa Tuhan itu nggak ada. Lewat ciptaannya lagi. Ya, yang pertama, Daud mengajarkan dan kita lihat beberapa pendapat lain. Ternyata ciptaan Tuhan, alam yang ada di dunia ini, itu Tuhan ciptakan begitu indah untuk membuat kita melihat kagum akan kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu melihat sebuah lukisan yang sangat indah, Bapak Ibu kan gak tanya, lukisan namanya siapa? Tapi yang Bapak Ibu tanya siapa? Siapa pelukisnya? Ya, kemarin malam-malam ada yang datang ke rumah saya. Bawa kerupuk jengkol segini. Aduh, kesukaan saya. Ya, kalau saya nggak tahu
itu dari siapa? Saya makan, enak. Yang saya tanya ke istri saya apa? Ini dari siapa? Sebuah karya menunjukkan keagungan sang pembuat karya. Seharusnya kita melihat lukisan Allah yang indah di alam ini. Itu membawa kita semakin mengenal kebesaran Allah. Yang kedua, bukan cuma lewat ciptaan yang di luar, tapi ternyata kemuliaan Allah juga ada di dalam diri kita. Tubuh kita tadi ya, di zoom out ke planet-planet apa antah berantah, nggak tahu saya kalau udah di sana nggak akan bisa pulang. Dan di zoom in ke dalam. Di situ terlihat yang kecil-kecil dan sangat kecil, Bapak Ibu. 8 ayat 2. Next, Mazmur 8 ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai manusia. Di dalam diri manusia itu terdapat satu keindahan, keagungan, kemuliaan. Lebih jelas kita lihat Mazmur 139 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 139 14 sampai 16. Oke, kita baca sama-sama 14 sampai 15. Oke, kita baca sama-sama bagian ini. 1 2 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Di sini Daud benar-benar kagum sama bagaimana dia bisa menjadi seorang pribadi yang secara fisik bisa bertumbuh. Keajaiban Tuhan dahsyat, ajaib. Bagaimana tulang-tulangnya itu bisa terbentuk, tersusun dengan sangat rapi. Di sini Daud bisa punya satu pemahaman dalam tuntunan Roh Kudus. Daud bisa mengerti bahwa pertumbuhan dari embrio itu seperti sebuah rajutan. Waktu itu belum ada USG. Ya. Waktu itu belum ada teknologi untuk melihat pertumbuhan janin. Tapi jika hari ini Bapak Ibu lihat, ketika saya merenungkan ini, saya ingat kembali bagaimana ketika bulan pertama istri saya mengandung. Kita ke dokter ini. Wah, Yusak selamat ya tuh. Itu tuh ada tuh janinnya, puji Tuhan jadi. Sakit ya? Ente Bapak Ibu. Sampai, dok, mana dok? Itu sak itu. Gitu. Oh itu? Setitik itu? Iya. Itu nanti Tuhan tenun jadi besar tuh anak sehat. Kita doain kata dokter. Bulan kedua, senang lagi zaman COVID, jadi ke dokter kandungan itu kayak wisata. Dokter kandungan dilihat lagi, wah puji Tuhan. Makin besar, dan tiba-tiba Bapak Ibu, ini jantungnya, nah ini kepalanya, ini hidungnya, alah. Nah bisa jol-jol ayah hirung. Di situ saya menyadari bagaimana tangan Tuhan merajut yang sangat kecil bisa terus berkembang. Ya, manusia sangatlah kecil. Dilihat di video tadi, manusia sangat kecil dibandingkan jagat raya. Apalagi sel-sel pembuluh darah manusia. Tetapi itu semua nggak luput dari perhatian Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Yang kecil, yang terkecil dalam tubuh kita yang gak terlihat dan gak disadari sama kita, itu pun gak luput dari perhatian Tuhan Bapak Ibu. Bahkan di dalam Lukas 21 ayat 18, ini cerita tentang bagaimana murid-murid akan mengalami penyiksaan dan mereka diutus untuk menjadi saksi. Yesus katakan gini, gak ada satu helai rambutmu yang boleh jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu menunjukkan bagaimana sampai soal rambut Tuhan perhatikan luar biasa Bapak Ibu. Mari. Ketika kita melihat alam, kita melihat kekaguman. Ketika kita ngaca. Mari Bapak Ibu.
Sadari bahwa di dalam tubuh kita yang diciptakan Allah, itu ada hal-hal yang besar yang sesungguhnya bisa menuntun kita lebih menyadari dan mengagumi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ada yang pernah bersyukur untuk rambut yang tidak salah tempat di dalam hidung? Bayangin Bapak Ibu. Kalau Tuhan kecelek, kalau Tuhan salah tempat, kalau Tuhan nggak teliti ini rambut, sak salah asupna ka hirung. Nu mana nu gondrong? Nu di hulu, nu di hirung, nu gondrong. Nya nu di hirung Bapak Ibu. Bingung. Ya. Tapi karena ketelitian Tuhan begitu luar biasa. Semua Dia ciptakan dengan sebuah rancangan dan fungsi yang luar biasa. Di dalam tubuh kita terdapat 37 triliun sel. Ketika di zaman COVID itu ada metode penyembuhan stem cell ya. Dimasukin sel. Kalau nggak salah dengar sekali suntik itu nggak tahu berapa sel dalamnya. Itu 200 juta. Menunjukkan bahwa sel itu harganya sangat mahal. Tapi Tuhan taruh di dalam kita jumlahnya 37 triliun. Dan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita, yang mengalir dalam tubuh kita, pembuluh darah dari atas kepala sampai kaki, ada 60.000 mil. Sekitar 96.000 kilometer. Ini di sini ada 96.000 kilometer pembuluh darah. Yang lebih gede lah ya, usus. 6 meter usus yang ada di perut kita. Itu kalau dibentangkan itu si usus itu 6 meter. Tinggi saya aja gak nyampe 6 meter. Tapi gimana caranya Tuhan bisa membuat di dalam bidang yang segini tebal atau yang si ibu-ibu ya seginilah di tubuh kita ini bisa ada 6 meter usus yang Tuhan atur bekerja dan gak pabelit Bapak Ibu. Bukankah itu membawa kita melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan? Ciptaannya lewat keberadaan kita. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu tahu ya, kalau saya udah bilang yang paling terakhir berarti masih panjang. Kita lihat Mazmur 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Lihat nih, ketika Daud melihat ke langit, wow, luar biasa megah, dan kita hari ini menyadari luar biasa megah, jagat raya luar biasa besar. Wow, tidak tergapai oleh pikiran kita. Nih, Daud bilang gini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Kita yang sangat kecil dibandingkan jagat raya yang sangat besar itu diingat sama Tuhan. Diingat sama Tuhan ini bukan sekedar oh ya ingat. Tapi maksudnya adalah diperhatikan. Kita yang sangat kecil ini dibandingkan jagat raya dan ciptaan Tuhan yang lain. Kita sangat diperhatikan. Lihat, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia yang sangat kecil ini sehingga engkau mendengarkan doaku, kata Daud. Sehingga engkau memperhatikan seruanku, mendengarkan permohonanku. Daud merasa kagum melihat perlakuan Tuhan terhadap dirinya. Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya apa? Hampir sama seperti Allah. Segambar dengan Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 7. Engkau membuat manusia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Bapak Ibu, luar biasa. Daud mendapat sebuah iluminasi, mendapat sebuah pengertian bahwa sekalipun ia begitu kecil dibanding ciptaan Tuhan yang begitu besar, namun Allah tidak melupakannya. Allah memperhatikan, bahkan Allah menjadikan Daud segambar dengan Allah. Bahkan Allah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Daud bisa menyadari hal itu. Hari ini kita hidup bukan di zaman Daud. Kalau Daud bisa ngomong, dia bilang gini, Tuhan kenapa sih Tuhan ciptain aku di zaman dulu? Kenapa gak di zaman sejaman sama Yusak?
di mana Roh Kudus udah ada, di mana pengorbanan Yesus udah ada. Hari ini kita hidup di zaman anugerah, di mana tindakan kasih Allah itu bukan sekedar menjawab doa kita. Tindakan kasih Allah telah nyata. Ketika Daud katakan Allah mengingat. Di zaman anugerah ini mari kita lihat bagaimana kita yang udah gagal, udah jatuh dalam dosa, diperhatikan, diingat oleh Allah. Bahkan dia merelakan dirinya untuk menderita mati di kayu salib menjadi penebusan bagi dosa kita. Kita hidup di zaman anugerah, di dalam keberdosaan kita hari ini. Allah tidak melupakan, bahkan Allah memberikan nyawanya, Bapak Ibu. Di zaman Daud Allah belum memberikan nyawanya, betul ya? Belum ada Yesus. Itu aja udah bikin Daud kagum. Kita ini hidup di zaman anugerah, di mana Yesus sudah memberikan nyawanya. Seharusnya kekaguman kita lebih nggak dari Daud? Seharusnya kekaguman kita lebih. Karena apa? Karena hari ini bicara Allah mengingat, bicara Allah memperhatikan, berbicara Allah mengasihi, itu bukan ngawang-ngawang tapi nyata. Dan kita sudah mendengar buktinya, kita sudah mendengar setiap hari Minggu, setiap worship night, ini yang terus disampaikan. Bagaimana kasih Allah telah nyata. Di zaman Daud, nggak sejelas zaman sekarang. Kita hidup di zaman, lebih enak dari Daud. Yang nggak enaknya apa? Hari ini banyak polusi. Jadi waktu Daud bawa kecapi, gembalain kambing domba, lihat, wih gila. Wow, kita bawa kecapi di luar, poek asup angin ya. Kenapa? Karena udah banyak polusi. Tapi kita memiliki sesuatu yang lebih, apa itu? Kita hidup di zaman setelah Allah membuktikan kasih-Nya. Bapak Ibu, di sini saya tulis. Next. Melalui pengorbanan Yesus. Lewat gambar ini. Lewat penyalipan yang Yesus lakukan. Yang pertama, kita lihat. Kemuliaan Allah. Itu bukan hanya dinyatakan lewat ciptaan yang indah. Bukan dinyatakan lewat di dalam tubuh kita ada sel-sel ini dan itu. Tapi kemuliaan Allah lebih lagi dinyatakan apa? Melalui pengorbanannya bagi kita. Kemuliaan Allah tidak hanya dinyatakan melalui ciptaan yang megah, tetapi juga di dalam keberdosaan dan kelemahan saya dan saudara. Jadi kemuliaan Tuhan bukan hanya bicara tentang sesuatu yang megah, yang indah, yang bagus. Tapi kemuliaan Allah juga dinyatakan lewat kehancuran tubuhnya ketika dia menggantikan kita karena kita orang yang berdosa, gagal, jauh dari keselamatan. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata gini, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Berhenti di sini, saya mau jelaskan sedikit. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Berarti kalau begitu Tuhan jahat dong kasih hukum Taurat supaya kita makin nampak keberdosaan kita. Saya mau bilang bukan gitu sih maksudnya. Jadi maksudnya gini loh. Hukum Taurat itu diberikan sama Tuhan untuk menuntun saya dan saudara menyadari bahwa apa yang kita anggap wajar itu salah. Contoh ya. Bapak Ibu kalau mau naik lift, ya ke Suju, paling dekat di sini adalah Suju, ya. Kita biasa beres ibadah tiba-tiba ketemu ini, ketemu itu di Suju gitu ya. Di depan liftnya itu, di temboknya itu ada stiker. Stikernya apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Stikernya apa? Dahulukan yang penumpang. Dahulukan yang keluar. Kita pikir baik-baik. Logikanya. Sebagai orang yang mau masuk, kita logikanya, kita dahulukan dong yang keluar. Betul ya? Tapi kenapa ditulis? Karena manusia. Kadang-kadang tak ada logika. Hah? Benar gak? Baru kejadian kemarin juga di Suju. Saya bawa stroller.
Ya, ini ada bawa belanjaan, orang bawa belanjaan. Di depan juga ada yang mau masuk bawa belanjaan. Ini yang bawa belanjaan mau keluar. Ini maju-maju begitu sampai akhirnya strollernya tabrakan. Keranjang belanja dia tabrakan. Hailah, saya bilangnya inilah fungsi hukum Taurat. Kan itu udah ditulis. Dahulukan yang keluar. Sebetulnya secara nalar kita tahu ini salah. Tapi karena ego yang begitu besar, kita menganggap ini wajar. Betul ya? Dahulukan yang keluar. Dan banyak peraturan-peraturan lain bukan? Ya. Banyak peraturan-peraturan lain yang ditempel di suatu tempat. Seharusnya kita bisa melakukan itu tanpa diingatkan. Tapi karena ego yang besar, kita mewajarkan hal itu. Menyadarkan kita akan pelanggaran. Kasir harap antri. Kenapa? Kan tahu dong, bebek aja tahu arti kata antri. Tapi karena banyak orang yang ego, dikuasai dosa, akhirnya berlomba-lomba untuk transaksi duluan. Itulah fungsi hukum Taurat untuk menyadarkan saya dan saudara akan pelanggaran kita. Dengan kesadaran tersebut, perhatikan, kita akan melihat besarnya kemuliaan Allah dalam pengampunan. Amin. Semakin kita menyadari keberdosaan dan kegagalan kita, sesungguhnya di situ kita bisa makin melihat kebesaran karunia Tuhan. Bapak Ibu, saya tadinya mau masukin gambar tapi nggak jadi karena susah gambarnya. Ada satu titik, ada garis dua. Garis yang atas itu bicara kekudusan Allah, garis yang bawah ini bicara tentang keberdosaan manusia. Semakin manusia berdosa kan makin ke bawah. Jaraknya makin lebar nggak? Makin besar ya jaraknya ya. Tapi di jarak yang besar itu ada sebuah benda yang namanya salib. Makin sadar dosa, salibnya makin besar makin kecil. Besar. Makin sadar dosa dan makin melihat kekudusan Allah, salibnya makin besar makin kecil. Makin besar. Itulah kenapa Tuhan berikan hukum Taurat. Supaya saya dan saudara menyadari kelemahan. Menyadari keberdosaan kita. Karena di situ kita bisa melihat kemuliaan Allah. Jadi hukum Taurat itu juga Tuhan beri atas dasar kasih. Seorang teolog Tim Keller berkata gini. Bila ku melihat kegagalan dan tidak terhitungnya dosa yang telah ku perbuat, maka hanya satu pengharapan saya, yaitu Yesus yang mencurahkan darahnya untuk jiwa saya. Dialah sumber sukacita saya. Ketika Bapak Ibu ngaca, lihat ya luar biasa ya Tuhan ciptakan saya. Sempurna di dalam tubuh saya banyak sel. Jantung saya nggak demo, paru-paru saya oke. Padahal saya setiap hari menghirup asap knalpot, tapi paru-paru saya oke. Jantung saya oke sekalipun hari ini makanannya begitu tercemar, gorengan bala-bala, gehu, combro dan sebagainya, kerupuk jengkol. Tapi jantung saya bisa tetap bergerak. Kita bayangkan Bapak Ibu. Ya, bagaimana kualitas dari organ tubuh itu luar biasa. Tapi kadang-kala gini, ketika kita lihat kualitas luar biasa, iya sih bersyukur. Tapi aku melihat wajahku di depan kaca, aku ini merupakan orang yang sering kali gagal. Aku udah kecewain pasangan, aku udah kecewain anak, aku udah kecewain orang tua. Akhirnya kita hancur hati. Karena melihat di kaca itu ada sosok yang sangat penuh kelemahan dan kegagalan. Saya mau kasih tahu, justru di dalam kelemahan dan kegagalan kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yang kedua, bagian B. Kita yang berdosa, lewat pengorbanan Yesus kita tahu. Kita yang berdosa dan kehilangan keserupaan dengan Allah. Dilahirbarukan dan kembali memiliki keserupaan dengan Allah. Roma 3 ayat 23 firman Tuhan bilang apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Daud tadi katakan, siapa aku manusia sehingga engkau memberikan kemuliaan itu kepadaku. Bisa ketemu korelasinya hubungannya? Di dalam Yesus, dalam pengorbanan Yesus, gambar kita, keserupaan kita dengan Allah dipulihkan kembali.
2 Korintus 3 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang besar. Wow, Bapak Ibu, kita dibawa kepada setelan pabrik. Apa ya, setelan pabrik apa Pak? Sebutan kerennya Pak? Setelan pabrik apa? Setelan pabrik tuh setelan yang terbaik. Aduh, apa sih kalau elektronik tuh? Ya, gini lah. Diciptakan dengan konsep yang terbaik dan dirusak oleh dosa. Pengorbanan Yesus membuat kita kembali kepada setelan pabrik itu. Mengembalikan gambar Allah di dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita yang bobrok, yang kotor, yang gak pernah bisa hidup sesuai dengan kebenaran, yang punya gaya gravitasi hati yang begitu rentan jatuh, itu dimampukan untuk tetap konsisten menghidupi kebenaran. Sehingga orang di sekitar kita dampaknya apa? Lingkungan kita bisa merasakan Allah melalui kehidupan kita. Kemuliaan Allah yang Allah nyatakan buat kita melalui perbuatannya, yaitu Yesus di kayu salib, membuktikan bahwa sekalipun kita orang yang gagal, tapi kita tetap dibawa sama Tuhan untuk melihat dan merasakan kemuliaan Allah lewat pengorbanan Yesus. Kita orang yang berdosa yang telah kehilangan keserupaan dengan Allah, diberikan kembali, dipercayakan kembali gambar dan rupa Allah lewat pengorbanan Yesus. Yang ketiga, kita orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, memperoleh kemuliaan dan hormat. Di dalam Roma 1 ayat 23, Paulus katakan bahwa banyak orang yang telah menggantikan kemuliaan Allah. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, Adam dan Hawa penuh dengan kemuliaan Allah, jatuh ke dalam dosa, dan mereka hidup di dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Keturunannya itu mencari apa yang bisa menggantikan kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Jadi gini Bapak Ibu, kita itu diciptakan dengan satu set. Kita itu dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Itulah kepuasan kita. Ketika kemuliaan Allah itu tidak ada, kita akan mencari hal-hal yang fana untuk kita jadikan sebagai pengganti kemuliaan Allah. Baru tadi saya lihat seorang pengacara hebat berinisial HP. Ya, bilang gini, aku ada di Bali, nanti saya share ya di grup ya. Aku ada di Bali. Tapi tadinya aku kira di sini aku akan menemukan kebahagiaan. Tapi ternyata aku nggak nemuin kebahagiaan. Ini orang kaya. Pasti Bapak Ibu tahu, udah ada yang kebayang kan sekarang siapa yang ngomong? Orang ini kaya. Di mana kebahagiaan? Di mana kebahagiaan? Sorry ya, di dalam video itu dia bilang gini, tadi malam aku baru berdansa-dansa dengan wanita-wanita. Ada yang bibirnya bagus, pinggulnya bagus, ada yang cantik. Tapi gak ada kebahagiaan di sana. Kosong. Kenapa? Karena kita itu diset untuk dipenuhi oleh kemuliaan Allah, tapi setelah jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Dan kita berusaha mencari pengakuan orang, prestasi, apa yang bisa membuat kita bisa dipuji, kekayaan. Kita kira itu semua bisa memuaskan kita, ternyata zong. Semuanya gak bisa menggantikan kemuliaan Allah. Dan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kemuliaan Allah yang udah hilang itu diberikan kembali kepada kita. Amin. Kolose 3 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat firman Tuhan berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Wow! Bapak Ibu, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu merupakan satu hal yang sangat membuktikan bahwa kemuliaan Allah itu nyata bagi kita secara langsung, orang-orang yang berdosa. Siapa yang bisa dapat
status VVIP. Kalau Bapak Ibu pergi ke sebuah organisasi, sebuah undangan yang bisa dapat VVIP itu ada syaratnya, bukan? Tapi di mata Tuhan, yang memiliki status VVIP itu adalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang gagal, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang udah kehilangan kemuliaan Allah, orang-orang yang udah memberontak terhadap Allah. Dan yang paling terakhir, lewat pengorbanan Yesus, ketika kita direndahkan atau kita merasa rendah diri karena kegagalan kita dalam mencapai standar dunia, kita mendapat identitas yang baru, identitas yang sesungguhnya di hadapan Sang Pencipta. Bapak Ibu, dunia ini seringkali terlalu menuntut kita untuk mencapai standar, dan ketika kita nggak capai standar, kita ditendang, kita direndahkan, kita ditinggalkan. Tapi dengan pengorbanan Yesus, kita bisa merasakan yang Daud bilang, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Bisa lihat korelasinya? Lewat pengorbanan Yesus, kita diteguhkan Bapak Ibu, bahwa sekalipun lingkungan meninggalkan kita, tapi pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi satu bukti yang kuat betapa mahalnya harga kita di hadapan Dia. Dan karena kita harganya mahal di hadapan Dia, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, saya undang pemain musik. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Saya nggak bawa cangkir ya, saya lupa. Oke, saya boleh pinjam botol Cici? Ciliana, pinjam sebentar ya. Ini ada pegangannya soalnya. Thank you. Ibaratlah ini adalah botol kaca. Ya, kehidupan kita yang rapuh. Di sini ada sesuatu yang kuat yang bisa menahan ini. Bayangkan, dari 5 jari ini keluar tali, dari 4 jari. Ini hidup kita menggantungkan ini ke sini. Dari hidup kita ada sebuah tali yang keluar, kita gantung di sini. Kita rasa itu bisa menjadi penjaga supaya hidup kita nggak hancur. Tali itu namanya kekayaan. Kita bangun lagi tali dengan relasi di lingkungan. Kita punya teman-teman yang baik, kita punya teman-teman yang support. Terbangunlah tali dari kita ke atas. Kita rasa teman-teman kita bisa support, komunitas bisa support. Kita sekolah yang pintar, studi yang bagus. Kita sedang membangun tali. Kita pikir studi itu, tali yang bernama studi ini, bisa membuat hidup kita gak hancur. Dan tali yang keempat, apa? Ketenaran, bilanglah ketenaran ya, nama baik. Kita bangun, usaha kita membangun ini. Terbangunlah sebuah tali. Ada 4 tali. Ada 4 tali yang menahan. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, 4 tali yang menahan ini, sesungguhnya ini sangat mudah dipatahkan. Ketika tekanan hidup menerpa, ketika tekanan hidup mengguncang, ketika kesehatan kita tiba-tiba drop, ini semua bisa hilang. Saya kemarin baru ketemu dengan keluarga sepupu Cimaya, ya, Keisia yang sedang mengalami kedukaan. Saya cerita ini, kalau kamu punya uang banyak, kalau ada nominal yang disebut oleh Tuhan untuk mempertahankan ibumu, kamu pasti akan usahakan supaya ibumu tidak dipanggil pulang. Tapi yang namanya harta, itu gak bisa tahan kan? Tali ini putus. Betul? Ketika teman-teman sahabat datang ke rumah duka, menguatkan, hanya menguatkan. Tapi teman-teman gak bisa kan ngerti 100% perasaan orang yang ditinggalkan. Betul? Kita pernah pasti mengalami satu kondisi gak ada orang yang ngerti. Kayaknya semua ninggalin, kayaknya semua ngecewain. Kemana tali ini? Putus.
Tali ini apa? Ini tadi apa? Kepintaran. Kita bangun kepintaran, kepandaian kita lewat sebuah musibah. Otak kita keganggu. Kita pikir kepintaran ini bisa membuat kita diterima oleh lingkungan kita. Putus gak? Putus gak? Ketika kita ngalamin masalah dan otak kita terganggu. Kepleset aja, sorry to say, kepleset aja di kamar mandi, geger otak, bisa hilang gak? Bisa putus. Ini apa? Tadi saya bilang apa? Ketenaran ya, nama baik ya. Bapak Ibu, nama baik itu di dunia itu nggak harus dicemari oleh dua kesalahan. Satu kesalahan bisa mencemari, ketenaran kita bisa hancur. Kalau ini putus, ini terhempas dan ini hancur. Tapi saya mau bilang, di dalam Yesus ada satu tali yang bukan berasal dari kita, tapi berasal dari Dia, turun ke bawah, Dia ikat kita. Sehingga apapun kondisi hidup kita di dunia ini, besarnya angin, besarnya tekanan, besarnya masalah, besarnya kejadian yang sangat menyakitkan hidup kita, banyaknya orang yang meninggalkan kita, tali ini tetap mempertahankan hidup kita dan hidup kita gak hancur. Apa tali itu? Tali itu adalah salib. Tali itu adalah pengorbanan Yesus. Tali itu adalah karya keselamatan. Tali itu adalah Injil. Hanya Injil satu-satunya tali yang sangat kuat. Ada plastik. Ditiup lagi. Itulah hidup kita. Di tengah dunia yang penuh tantangan, di tengah gelombang dunia yang begitu mencekam, itulah hidup kita. Sangat tidak terarah, terombang-ambing, terhajar kiri, kanan. Sangat mudah jatuh, hancur. Seperti tisu yang kita lepas, dia akan bergerak kemana angin meniup dia. Dan dia akan jatuh, akhirnya dia tidak dipedulikan. Itulah hidup saya dan saudara. Tapi Daud katakan, siapakah manusia sehingga engkau mengingat dan memperhatikannya? Siapakah manusia yang sangat lemah ini, seperti plastik tadi, seperti tisu, yang sangat mudah ditiup, sangat mudah terhempas, gak punya kekuatan, gak punya daya, gak punya power untuk melawan. Bapak Ibu tahu, ketika Tuhan lihat kelemahan kita itu, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan berikan dirinya menjadi tebusan bagi kita. Dengan itu, Dia genggam erat kehidupan saya dan saudara. Di dalam kelemahan kita seperti plastik ini, apa yang bisa dibanggakan? Nothing. Tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Di dalam tubuh kita, plastik ini kehidupan kita yang syarat dengan dosa dan kehilangan gambar Allah. Gambar Allah yang punya minggu kemarin kita bahas tentang kemenangan. Gambar Allah menang atas dosa. Ada di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita? Enggak ada. Di dalam kelemahan kita melawan daya tarik dosa, kita gak pernah menang. Tapi Yesus turun mengorbankan dirinya dan memberikan kemenangan itu buat kita, mengembalikan gambar Allah. Sehingga kemenangan itu bukan cuma punya Dia, tapi juga punya kita. Kita yang udah kehilangan kemuliaan dan hormat. Kita yang udah kehilangan kemuliaan dan hormat. Di dalam Yesus kita diberikan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu lihat di sini. Bapak Ibu tahu warna air ini apa? Bening. Betul ya? Tapi ketika
Air ini ada di botol warna pink. Yang Bapak Ibu lihat warnanya apa? Pink. Betul? Kita kotor, najis. Tapi karena kemurahan Allah, kita masuk tersembunyi di dalam satu pribadi yang namanya Yesus yang mulia. Sehingga ketika Allah melihat kita, siapa yang Dia lihat? Yesus. Ketika Allah lihat kita, siapa yang Dia lihat? Kemuliaan. Itu yang Daud maksud, memberikan kemuliaan dan hormat. Kita yang tidak layak dihormati, tapi di dalam Yesus yang membungkus hidup kita, kita dihormati. Bukan oleh dunia, tapi kita dihormati oleh Allah Bapa kita di sorga. Kenapa? Satu, bukan karena kita baik, tapi karena Yesus sudah merangkul, memeluk kita yang kotor, sehingga Allah melihat kemuliaan, Allah melihat hormat. Di luar Kristus, najis, kotor. Ketika kita direndahkan, plastik gak ada fungsinya, disobek-sobek, remas-remas, buang. Mungkin ada saudara yang hari ini merasa dibuang oleh orang yang kau kasihi. Kau rasa hidupmu makin dikeremes-keremes gini karena orang itu merasa engkau tidak berharga. Saya mau bilang, pengorbanan Yesus membeli yang dikeremes oleh dunia dengan nyawa yang sangat mahal. Inilah kabar baik buat saya dan saudara, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lelah akan standar dunia yang memaksa untuk ABCD. Dia terima kita apa adanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini, karena lewat ciptaan-Mu kami melihat kemuliaan-Mu. Lewat keberadaan kami secara fisik kami melihat kemuliaan-Mu. Dan terbesar kami melihat kemuliaan-Mu lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, tolong setiap kami, supaya kami gak jadi lemah, supaya kami gak jadi tawar hati. Dan Roh Kudus terus ingatkan kami untuk ingat akan Injil, ingat akan tali yang gak pernah putus dan gak bisa putus, yaitu pengorbanan Yesus bagi kami. Kami bersyukur. Hamba berdoa buat setiap kami, biar di dalam hari-hari kami dimanapun berada, apapun kondisi yang kami alami, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dan hidup kami semakin kagum akan Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Kami berdoa, kami mau memberi bukan untuk diberkati, tapi kami mau memberi karena kami sudah diberkati dengan berkat yang terbesar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna bagi kami, yang sanggup menyucikan hati nurani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memberi bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang untuk petugas boleh mengedarkan kantong kolekte. Untuk mempersingkat waktu, sama saya aja langsung pengumumannya. Buat Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, ya secara online bisa transfer ke rekening BCA 1570330043 atas nama Yusak Setiawan. Ya, dan worship night kita adakan setiap 2 minggu sekali, dan di sela-sela minggu yang tidak ada, ya saya bersama dengan keluarga, bersama Ibu Gembala, kita akan mengatur jadwal untuk kita adakan worship night atau mesbah keluarga di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk kita berdoa bersama dengan keluarga Bapak Ibu, ya boleh hubungi ke Ibu Gembala, ya ke kontaknya Ibu Gembala di 0857 8283 4283 ya. Nanti Ibu Gembalanya Ibu Gembala yang lain ya. Oke, puji Tuhan, kita semua disayang sama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Lewat pujian penyembahan kami dibawa semakin kagum, menyadari bahwa Tuhan kami hebat.
bahwa Tuhan kami melebihi segala sesuatu. Dan kami diingatkan lewat pujian penyembah untuk kami selalu bersyukur. Terlebih lagi lewat firman, kami diteguhkan kembali. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dengan sempurna di dalam hari-hari kami, menolong kami, memampukan kami menjadi pelaku firman, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap pribadi boleh mengalami kemerdekaan di dalam Injil-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus bekerja memulihkan, tuntun Indonesia lebih lagi masuk dalam agenda-Mu. Damai sejahtera Tuhan ada, rancangan Tuhan yang sempurna ada buat Indonesia, terjadilah dan nyatalah. Tuntun setiap pemimpin kami dalam pengambilan keputusan mereka, menyerahkan 2024 pemilihan presiden dan kepindahan ibu kota negara ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami dalam memilih pribadi yang tepat yang Tuhan mau untuk menjadi pimpinan di bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami juga bersehati malam ini berdoa buat komunitas kami, Jerusalem Community Church. Tuhan, pegang terus komunitas kami. Tolong kami supaya kami boleh konsisten menyuarakan Injil, merenungkan Injil, menghidupi Injil. Karena kami percaya Injil berkuasa mengubah hidup kami. Injil berkuasa menolong kami untuk konsisten melakukan firman, untuk konsisten bersaksi, untuk kami boleh punya integritas, untuk kami boleh memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Malam hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan untuk keluarga Ko Daniel yang besok akan berangkat ke Penang menyusul Cik Kristina. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan menyertai keberangkatan mereka dalam liburan kali ini. Biarlah mereka semua boleh kagum akan karya Tuhan, akan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat mereka. Ada damai sejahtera, ada penyertaan perlindungan Tuhan buat mereka. Excel yang kelemah kesehatannya terganggu, Tuhan jamah sembuhkan dengan sempurna. Untuk Om Atet yang ada di Malaysia juga, Tuhan yang sedang berobat, proses pemulihan. Tuhan yang terus tuntun, bekerja, sempurnakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa Om Atet dalam kelemahan tubuh boleh mengalami kuasa Injil yang menguatkan dan meneguhkan. Kami juga berdoa buat engku dari Ko Andri yang ada di Rumah Sakit Immanuel. Di dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus bekerja mengingatkan beliau akan salib Kristus yang sempurna, yang tak pernah meninggalkan beliau. Kami berdoa buat keluarga Cidiana juga yang sedang dalam kedukaan. Tuhan yang menolong. Besok mertua Cidiana juga akan dimakamkan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu semua prosesinya, acaranya yang akan dilewati semua boleh berjalan dalam topangan anugerah Tuhan. Ada damai sejahtera, ada penghiburan dari Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan, juga untuk keluarga besar dari Cimaya. Tuhan yang berikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera untuk melewati masa-masa yang tidak mudah. Dan apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan yang tahu, Tuhan yang menolong setiap kami. Teguhkan iman kami kepada Engkau. Mari saudara, kita mau sama-sama tadahkan tangan. Kita mau menerima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela melakukan firman Tuhan, kekuatan dan damai sejahtera sukacita untuk kami menjadi pelaku firman ada dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik dipulihkan dalam nama Yesus. Memberkati studi, pekerjaan, keuangan, kesehatan, masa depan, pergaulan, pelayanan, semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasih pada, mau hidup selamanya senangkan hati. Tak berubah selamanya cinta kasih padamu, mau hidup selamanya senangkan hati Tuhan. Ibadah selesai, berkati.